wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Suwarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Islam Malang dengan NIM 2230407188. Saya mengajar di MTS Negeri Fakfak Kabupaten Fakfak. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi menyajikan cerita fantasi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan melihat kepada bunda.
menjadi enam, dua kali pelajari kanan, pelajari kiri, juga menjadi delapan, dua telinga licin, pelajari kanan, pelajari kiri, juga menjadi 10, siap berdoa. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mendengar atau menonton dongeng? Nah, biasanya tentang dongeng apa? Dongeng tentang persahabatan. Contohnya dongeng apa? Nah, contohnya dongeng apa? Ipin Upin. Kemudian apa lagi? Apa? Doraemon bisa. Oke, sekarang aku tanya, di dalam waktu kalian nonton ya, waktu kalian nonton, apa yang kalian rasakan? Seru, menghibur, menegangkan. Karena apa biasanya menegangkannya? Karena mengalahkan sesuatu. Si Pak itu biasanya tentang kejar-kejaran ya. Oh, jangan mengganggu. Oke. Sama seperti cerita yang pernah kalian nonton ya. Materi yang akan Ibu bawakan adalah tentang cerita fantasi ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu menginginkan kalian dapat menulis cerita fantasi ya. Pelajaran ini Ibu akan menggunakan dengan model project based learning, di mana kalian akan menulis menggunakan 2 kali pertemuan. Ya, yang pertama kalian untuk pertemuan ini kalian akan membuat kerangka dulu. Kemudian pada pertemuan berikutnya kalian akan mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah tulisan dalam bentuk cerita fantasi. Sebelum kita melangkah ke sana, ada baiknya kita melihat materi yang akan kalian lakukan ya. Oke, cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Ya. Cerita fantasi adalah cerita imajinasi yang di dalamnya menceritakan kisah tokoh baik ataupun tokoh jahat dalam cerita fantasi. Ya. Kemudian unsur. Unsur ini adalah hal yang membangun atau cerita tersebut berada dalam tiang-tiangnya. Ya. Yang pertama adalah namanya tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan cerita tersebut. Tema akan kalian dapatkan jikalau kalian sudah menonton keseluruhan dari cerita atau dongeng tersebut. Ya. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh. Oke, tokoh adalah pemain. Ya, ada tokoh baik, tokoh jahat, ya. Kemudian tokoh menengah, ya. Tokoh baik biasa dikatakan dengan tokoh protagonis. Ya, kalau tokoh jahat namanya tokoh antagonis. Kalau menengah berarti dia protagonis. Kemudian ada alur. Kalian tahu nggak apa itu alur? Alur apa?
komunikasi. Komunikasi itu adalah rangkaian kejadian sebelum terjadinya puncak masalah, ya. Segala sesuatu kalian marah pasti kan mempunyai penyebab. Tidak ujuk-ujuk kalian akan marah. Seperti juga dengan dongeng, ya. Dapat cerita fantasi pasti mempunyai kejadian atau rangkaian yang menyebabkan puncak dari masalah. Selanjutnya ada yang namanya klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks adalah puncak dari sebuah masalah. Ibaratnya puncak itu sudah tidak bisa ditahankan lagi. Dia sudah berada di puncaknya. Dia tidak bisa sudah ditolerir, ya. Seperti contohnya gunung itu sudah meletus. Ya, itu dinamakan klimaks. Kemudian kalau sudah ketemu masalah sampai di ujung, biasanya akan ada namanya penyelesaian. Penyelesaian disebut dengan namanya resolusi. Kalau resolusi adalah penyelesaian masalah. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kita akan membagi kelompok, ya, sebelum kita menulis. Oke. Karena ini sudah di step seperti ini, jadi Ibu anggap satu tempat itu satu kelompok, ya. Oke. Ibu minta perwakilan dari tiap-tiap meja maju ke depan. Ayo silakan. Ayo perwakilan. Oke. Ibu akan membagikan amplop berupa LKPD. Nanti kalian akan menyelesaikan LKPD ini. Oke, ya. Oke. Setelah kalian nanti dibagi LKPD, ya, Ibu minta kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Kalian simak baik-baik. Kemudian di dalam amplop itu ada sebuah tugas di mana kalian menyusun rangkaian kejadian, ya, di dalam amplop tersebut. Oh ya, nanti tampil ini, ya, ada linknya lagi, ya. Oke, tapi sebelumnya kita nonton dulu. Kalian simak baik-baik cerita yang akan Ibu tampilkan. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Timun Mas dan Pluto Hijau. Zaman dahulu kala ada Dalam tiap kelompok nanti Ibu akan bagikan lem dan sticknot. Nah, sticknotnya ini nanti untuk menulis rangkaian kejadian, ya. Kalian susun berdasarkan cerita yang telah kalian simak. Bisa? Bisa. Oke. Mau sticknot warna apa?
gelas lalu bawa ke dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan kerja kelompok. Oke, ayo silakan. Yang pertama, kerangka karangan yang kalian buat bersama apa? Ada seorang janda tua yang bernama Bos Sarmi. Oh, Bu Sarmi. Dia ingin sekali mempunyai anak. Lalu Bos Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ayo. Bos Kemudian, Sarmi pun bertemu dengan buta hijau. Lalu buta hijau memberikan sebuah biji timun emas dan berkata, pulanglah dan tanam biji timun itu. Lalu engkau akan memiliki anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Oke, yang pertama. Ada seorang janda tua yang bernama Bos Sarmi. Bos Sarmi mencari kayu bakar seperti hari-hari biasanya. Ia bertemu dengan buta hijau. Buta hijau mengasih Bos Sarmi biji timun emas. Bos Sarmi melihat timun emas yang berukuran besar. Bos Sarmi memiliki timun emas lalu bawa ke dalam rumah. Ia memotong timun emas dengan sangat hati-hati. Ia kaget melihat bayi di dalam timun. Bos Sarmi main petak umpet bersama timun emas. Buta hijau datang meminta janji ke Bos Sarmi. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita pulang, ada yang ingin Ibu tanyakan. Ya, kalian semangat sama pelajaran menulis teks eksplanasi? Kalian mempunyai kendala? Punya. Apa itu? Ada kendalanya enggak? Hah? Ada kendalanya enggak? Beneran? Oke. Sekarang yang ingin Ibu sampaikan adalah kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita dilatih untuk bagaimana menulis yang baik dan benar. Ya, supaya kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Karena kalian menulis supaya beraturan, supaya tidak kacau. Kalau menulis, kita harus membuat kerangka karangan. Jadi tidak langsung menulis ya. Kalau menulis langsung, biasanya akan terjadi acak-acakan. Bisa ya? Bisa? Oke. Sebelum kita pulang ya, ayo ketua kelas bikin doa sebelum kita sampai di kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.